Ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, groundbreaking National Training Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung mundur, 3, 2, 1. But I would like to address you these words to congratulate you, to thank you, President Widodo, thank you, Indonesia. It is fantastic what you are doing. This National Training Center will have a huge impact on football in your country and indeed in the whole of Southeast Asia. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Akhir pekan lalu, Jumat 22 September 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan National Training Center sepak bola di ibu kota negara, Nusantara. Ini sekali lagi menunjukkan betapa perhatian dan semangat Jokowi membangun sepak bola negeri ini tak tertandingi oleh 6 presiden sebelumnya. Pembangunan NTC PSSI adalah puncak dari karya besar Jokowi selama 10 tahun memimpin negeri ini. Sungguh surprise bagi saya dan mungkin juga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bagaimana seorang Joko Widodo menjadikan markas timnas PSSI sebagai salah satu program prioritas dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Bayangkan saja, selain memakai dana APBN sebesar 95 miliar, juga ada dukungan dari FIFA sebesar 80-an miliar. Groundbreaking markas PSSI menjadi satu paket dengan beberapa acara seremonial penting Jokowi selama 2 hari di ibu kota negara. Sebut saja misalnya, mulai dialirkannya bendungan Sepaku Semoy sebagai sumber air untuk ibu kota negara. Lalu groundbreaking Hotel Bintang 5 Nusantara, rumah sakit modern, dan pembangunan sumbu kebangsaan burung Garuda raksasa. Sulit dibayangkan, pembangunan markas PSSI berjalan seiring dengan pembangunan Istana Presiden, gedung-gedung kementerian, dan lain-lain. Kita tahu negara kita ini telah memiliki banyak stadion bertaraf internasional di kota-kota baik yang ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ada, sudah kita miliki, tapi belum memiliki tempat latihan yang terpusat dan terintegrasi. Sehingga timnas kalau latihan pindah-pindah. Oleh sebab itu, alhamdulillah, pada pagi hari ini akan kita groundbreaking National Training Center untuk sepak bola Indonesia, pendukung lainnya. Dan ini terintegrasi dengan pembangunan ibu kota Nusantara kita. Tempat ini juga tidak hanya sebagai pusat pelatihan, tetapi juga pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia dan memfasilitasi riset serta pengujian teknologi terbaru dalam olahraga sepak bola. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada FIFA atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dengan memberikan pendanaan FIFA Forward yang terbesar di Asia Tenggara sebesar tadi sudah disampaikan 85,6 miliar rupiah kepada PSSI Indonesia. Dan juga dukungan dari pemerintah. Ini kalau enggak kita sebut nanti dipikir kita enggak memberi dukungan pada PSSI. Dukungan pemerintah juga tidak kecil,
yaitu sebesar 95 miliar rupiah yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Nanti kalau kurang ditambahi lagi. Saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, groundbreaking National Training Center secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengamatan saya, Presiden Jokowi mempunyai visi besar tentang sepak bola Indonesia, yaitu bagaimana sepak bola memperkokoh nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa. Lalu, bagaimana sepak bola bisa membranding Indonesia di mata dunia. Sebagai seorang yang berlatar belakang pengusaha yang sangat memahami dunia marketing dan branding, Presiden Jokowi sukses mengkapitalisasi popularitas sepak bola untuk membranding negara ini kepada dunia. Bahkan, semua cabang olahraga di Indonesia diarahkan oleh Presiden Jokowi untuk menggelar kejuaraan tingkat dunia di Indonesia. Artinya, Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Yang paling fenomenal ialah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Sebelum akhirnya diganti dengan Piala Dunia FIFA U17. Lalu bagaimana mendatangkan juara Piala Dunia FIFA Argentina bertanding di Stadion Gelora Bung Karno. Jokowi juga sukses menghadirkan Presiden FIFA Gianni Infantino di istana untuk mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Bahkan Presiden FIFA itu hadir di puncak acara KTT G20 di Bali. Dan semua itu menunjukkan kepemimpinan dan diplomasi Indonesia di mata dunia. Di luar sepak bola, seorang marketer ulung sekelas Jokowi sukses membangun sirkuit Mandalika di NTB untuk MotoGP dan kejuaraan dunia bola basket FIBA dengan membangun Indonesia Arena, stadion modern tertutup yang megah di kompleks Gelora Bung Karno. Semua kecintaan, perhatian, dan berbagai program strategis Jokowi untuk sepak bola Indonesia modern memantaskan Jokowi dijuluki atau didaulat sebagai Bapak Sepak Bola Indonesia Modern. Setelah pendiri dan Ketua Umum PSSI pertama Insinyur Suratin, nama Insinyur Joko Widodo pantas dicatat dengan tinta emas dalam perjalanan sejarah panjang sepak bola Indonesia. Saya mencatat setidaknya ada 5 karya monumental Jokowi yang memantaskannya menjadi Bapak Sepak Bola Indonesia Modern. Karya monumental pertama Jokowi ialah menerbitkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional yang melibatkan belasan kementerian dan lembaga negara serta pemerintah daerah untuk menggelar berbagai kegiatan pembinaan sepak bola. Inilah era seorang presiden mengeluarkan Impres sebagai payung hukum untuk mengucurkan dana APBN hingga ratusan miliar untuk sepak bola. Bahkan, tidak hanya Impres, Presiden Jokowi kembali menerbitkan Kepres nomor 19 tahun 2020 dan Impres nomor 8 tahun 2020 terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang kemudian batal. Dan setelah Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia, Jokowi kembali menerbitkan Kepres nomor 22 tahun 2003 untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U17. Karya monumental kedua, Presiden Jokowi menjadikan Indonesia tuan rumah Piala Dunia FIFA. Setelah Piala Dunia FIFA U20 batal, kemudian Indonesia dengan lobby melalui Menteri BUMN Erick Thohir saat itu, Indonesia kemudian ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U17. Menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA bukanlah perkara mudah, seperti banyak dikomentari beberapa pengamat sepak bola. Saya pernah merasakan betapa sulitnya mendapatkan kesempatan Indonesia menjadi host atau tuan rumah Piala Dunia ketika saya waktu itu menjadi bagian dari tim PSSI era kepemimpinan Nurdin Halid untuk ikut bidding Piala Dunia tahun 2022. Meski Piala Dunia U20 dan sekarang Piala Dunia U17 kalah gengsi dari Piala Dunia FIFA Senior, tetap saja apa yang disebut Piala Dunia itu sesuatu yang prestisius dan membawa dampak yang luas bagi kemajuan sepak bola sebuah negara. Selain ada perputaran uang triliunan rupiah, menjadi host Piala Dunia U20 atau sekarang U17
nyata-nyata telah memaksa sepak bola Indonesia memodernisasi berbagai infrastruktur stadion, lapangan sepak bola, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Dan yang tak kalah penting, Piala Dunia U17 akan menggairahkan sepak bola Indonesia, terutama remaja dan anak-anak. Itu bisa terlihat ketika Indonesia sukses menjadi tuan rumah putaran final Piala Asia 2007 di Jakarta dan di Palembang. Bagaimana euforia sepak bola dan kemudian dampak setelah itu. Bagaimana sepak bola Indonesia semakin menggeliat. Karya monumental ketiga, transformasi sepak bola nasional. Tekad Presiden Jokowi mentransformasi sepak bola Indonesia semakin serius, terutama berawal dari tragedi Kanjuruhan yang memilukan itu. Jokowi melalui Menteri BUMN Erick Thohir saat itu melobi FIFA agar PSSI tidak dihukum dan status tuan rumah Piala Dunia U20 tidak berubah. Presiden FIFA Gianni Infantino saat itu terbang dari markas FIFA di Zurich, datang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Salah satu poin penting dalam pertemuan itu ialah FIFA membantu Indonesia, membantu PSSI mentransformasi sepak bola Indonesia. Selain membenahi infrastruktur stadion, lapangan latihan yang berstandar FIFA, FIFA juga membangun markas modern untuk timnas yang di IKN dan memberikan hak tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru pasca Piala Dunia U20 gagal gara-gara penolakan terhadap timnas Israel untuk hadir di Indonesia. Selain tagline sepak bola bersih dan berprestasi, geliat transformasi sepak bola juga ditandai dengan masuknya sejumlah pengusaha dan selebriti untuk investasikan dana mereka di klub sepak bola. Sebut saja misalnya Raffi Ahmad di klub Rans Cilegon, Atta Halilintar di AHPS Pati, Gading Marten di Persikota Tangerang, dan Kaisang Pangarap di Persis Solo. Dan transformasi sepak bola Indonesia dipimpin atau yang menjadi motor tentu saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan tentu saja untuk tim nasional Sinteyong sebagai motor untuk mengangkat level tim nasional kita. Karya monumental keempat, memodernisasi infrastruktur sepak bola. Tak kurang ada 10 stadion modern dan lapangan latihan berstandar internasional disiapkan untuk venue pertandingan sepak bola Piala Dunia U20 dan kemudian menjadi venue untuk Piala Dunia U17. Sebut saja Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Jakarta Internasional, kemudian ada Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Jalak Harupat Bandung, Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Manahan Solo. Kemudian PSSI juga ingin mentransformasi sepak bola untuk mengatasi masalah pertandingan bersih di sepak bola dengan mengusahakan adanya teknologi VAR. Stadion-stadion dan infrastruktur lainnya bukan hanya layak untuk laga internasional, tetapi juga infrastruktur modern itu akan menaikkan level permainan tim. Kemudian nilai jual dan pendapatan klub juga akan meningkat karena kapasitas stadion yang besar dan kenyamanan stadion untuk didatangi atau ditonton bukan hanya oleh laki-laki tapi juga bisa oleh ibu-ibu dan anak-anak. Karya monumental kelima, pembangunan National Training Center Tim Nasional Sepak Bola di ibu kota negara Nusantara. Markas Tim Nasional PSSI sudah groundbreaking oleh Jokowi dan segera mulai dibangun dan diperkirakan akan selesai awal tahun 2024. Markas PSSI yang dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar nanti akan berisi 5 stadion berstandar internasional. Ada 1 lapangan tertutup, 1 lapangan futsal, dan 1 lapangan beach soccer, sepak bola pantai. Selain itu, nanti ada asrama pemain dan pelatih serta official, kolam renang, dan sport science. NTC juga dalam konsep yang dipaparkan oleh Presiden Jokowi akan menjadi pusat inovasi pengembangan sepak bola Indonesia, pusat riset dan pengujian teknologi terbaru sepak bola modern. Total biaya yang dikeluarkan untuk membangun markas sepak bola Indonesia yang modern dan megah itu sebesar 180,6 miliar, 95 miliar dari APBN dan dari program FIFA Forward
sebesar 85,6 miliar. Bukan sekedar membangun markas tim nasional sepak bola. Lebih dari itu, Presiden Jokowi membangun markas sepak bola PSSI di ibu kota negara Nusantara sebagai branding Indonesia. Indonesia yang sudah bertransformasi, Indonesia modern. Bukan hanya masyarakat Indonesia, semua mata dunia berdecak kagum bagaimana Presiden Jokowi menuntaskan ide Presiden pertama, Insinyur Soekarno, memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Dan bukan sekedar memindahkan, Jokowi meletakkan tonggak sejarah baru bagi Indonesia modern. Tentu Pak, ini cita-cita lama yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia Pak, di mana kita akhirnya bisa membuat sejarah memiliki training center buat tim nasional sepak bola Indonesia yang terpadu. Tentu ini tidak lain berkat dorongan dan kepercayaan Bapak Presiden dan komitmen dari FIFA sendiri Pak, melihat rencana daripada transformasi sepak bola Indonesia yang kita harapkan bisa tentu bersih dan berprestasi. FIFA sendiri Bapak pada saat ini untuk phase 1 membantu kurang lebih pendanaan 85,6 miliar rupiah. Ini pertama kali sebenarnya Bapak FIFA memberikan hibah sebesar ini ke sebuah negara. Pak, ini saya rasa simbol bahwa dunia internasional pada hari ini FIFA percaya bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini benar-benar nyata. Ibu kota negara Nusantara menjadi simbol identitas dan wajah baru NKRI. Karena IKN Nusantara menjadi ibu kota negara paling modern dan megah di era abad 21 dengan sejumlah julukan atau atribut yang hebat. Sebut saja misalnya, IKN Nusantara menjadi green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. IKN Nusantara dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai batu loncatan mentransformasi Indonesia ke negara modern. IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa dan pusat gravitasi ekonomi baru akan membawa multi efek dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai epicentrum pusat pertumbuhan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, menuju Indonesia emas tahun 2045. Sahabat bola mania, pertanyaan agak konyol begini. Kok bisa-bisanya Presiden Jokowi membangun National Training Center PSSI di ibu kota negara yang modern, megah, dan bersejarah? Salah satu jawaban yang paling masuk akal ialah Presiden Jokowi sangat memahami bahwa sepak bola menjadi olahraga paling populer di dunia. Dan Indonesia adalah bangsa bola yang sangat mencintai si kulit bundar. Maka sepak bola di mata Jokowi adalah alat paling efektif untuk membranding Indonesia di mata dunia dan tentu memperkokoh nasionalisme, kebanggaan nasional. Dan satu lagi, Presiden Jokowi tentu ingin membahagiakan sekitar 200 juta rakyat Indonesia pencinta sepak bola nasional. Terima kasih Pak D. Jokowi, jasamu akan selalu dikenang bukan hanya oleh pencinta sepak bola, tetapi juga oleh seluruh rakyat negeri ini. Sahabat bola mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.